Karena mungkin buat beberapa orang kayak kenapa sih ini filmnya tentang dari Threads terus gitu-gitu. Tapi menurut aku film yang diangkat dari Threads lumayan membantu untuk orang-orang visual kayak aku. Yang kalau ngebaca sesuatu tuh pasti lama kan harus dibayangin. Ini jadi mereka udah langsung digambarin gitu. Dan yang di Threads kan juga unfinished kan. Di sini kita bikin cerita lebih whole gitu. Halo, aku Hana Malasan berperan sebagai Hanif. Aku Yasemin Jasem berperan sebagai Isti, adik dari Mbak Hanif. Ada dua ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya sorop itu kan pergantian dari siang ke malam sebenarnya. Betul, kayak waktu maghrib lah ya. Iya, semacam waktu maghrib gitu. Dan tapi di sini kan lebih ke puasa sorop. Jadi puasa sorop itu adalah puasa di mana biasanya kalau puasa niatnya baik, ini puasa yang niatnya tidak baik untuk mencelakakan orang atau bahkan memusnahkan. Dan buka puasanya itu dengan makan tanah kuburan gitu. Karena tadi juga sempat kita bahas ya, kalau sorop ini nih, yang bikin lebih serem adalah karena ini yang melakukan puasa sorop adalah orang terdekat kita gitu. Jadi bahkan keluarga yang mungkin kita pikir mereka akan bisa terima kita apa adanya gitu-gitu. Memang ada sih, cuman in this case tuh kita salah ngomong dikit, itu bisa melukai hati orang dan itu efeknya ternyata besar banget gitu. Menurut aku itu lebih serem sih, karena dari human interaction bisa jadi sebesar ini, bisa jadi sesuatu yang menyeramkan dan mencelakai orang lain gitu sih. Iya, itu jadi ceritanya mungkin kayak isunya atau masalahnya itu mungkin cukup dekat dengan kita, tapi mungkin ini kan lebih ekstrim karena gimana pun untuk ini cerita fiksi gitu. Tapi pastinya juga mungkin ini berbeda. Di sini kan unfinished thread, di sini kalian bisa menyaksikan endingnya seperti apa. Kalau aku personally selalu percaya kalau kita semua hidup berdampingan sih, manusia, hewan, makhluk halus, alam gitu-gitu ya. Kita semuanya ada fungsinya masing-masing dan kita saling berdekatan hidupnya, jadi ya saling menghargai aja sih yang ada di sekitar kita gitu, tanpa harus ada teror dulu. Iya benar. Jadi udah dari sebelum kejadian apa-apa mendingan kita udah menghormati dulu. Iya benar. Jadi emang percaya ya pastinya. Jadi respect aja, saling respect ruang masing-masing. Tapi mungkin lebih tepatnya emang ini adalah film horor pertamanya Mbak Upi ya. Jadi sangat menyenangkan, sangat kolaboratif karena masukan apapun yang diberikan sama pemain-pemain Mbak Upi selalu pertimbangkan dan bahkan langsung dieksekusi juga gitu. Jadi sangat menyenangkan ya. Iya, truly an honor sih untuk project pertama Mbak Upi gitu, yang megang pure horror, kita bisa dapat kesempatannya untuk berkarya bareng, terus ikut dilibatkan juga pada saat proses prepsnya gitu. Dan Mbak Upi sangat detail, jadi itu juga membantu sekali untuk kita ya. Kalau aku dari ini film My Generation. My Generation ya? My Generation dulu randomly nemuin My Generation, terus nonton. Pas banget cerita tentang anak muda gitu, dan topiknya juga lumayan heavy, seinget aku mental health gitu kan. Terus pas lihat, udah didirectnya sama perempuan namanya Mbak Upi, langsung ngefans. Kalau aku mungkin, aku sangat tunggu ini Radit Jani itu kan, itu dulu pada usia aku tuh kayak rebel yang keren gitu. Itu Mbak Upi. Itu lumayan sangat berbekas. Film-film lamanya Mbak Upi aku ngefans banget semua sih. Makanya waktu ini kayak wah ini horor pertama tuh keren. Bahkan yang sampai yang terakhir apa judulnya? Seri Asih. Bukan. Sehidup Semati. Iya, Sehidup Semati juga. Itu pun kayak menurutku Mbak Upi selalu mencoba hal yang berbeda di setiap genre-nya. Betul.
even yang nggak Mbak Upi direct ya, yang Mbak Upi tulis juga pun, iya. banyak banget gitu yang iconic. Iya, ada satu adegan sling yang bahkan aku pernah bermain action di beberapa filmku sebelumnya. Tapi specifically action sling ini tuh belum pernah yang kita ditarik belakang itu cukup menantang ya. Dan kita juga latihannya lumayan panjang karena memang butuh preparasi yang baik dan benar gitu untuk adegan itu. Iya, banyak banget trial error dari cara nariknya, bahkan kita juga sampai cobain kostum yang paling tepat untuk scene itu, karena tadinya aku mau dipakein sleeveless, ternyata itu nggak memungkinkan, nggak aman, akhirnya kita ganti lagi secara wardrobe gitu-gitu, jadi benar-benar diperhatiin segitunya sih. Kamu Isti lebih banyak lagi slingnya, ada yang ditarik di bawah, itu hebat sih. Ada yang dari duduk terus terbang gitu. Itu kayaknya dari beberapa horor terakhirku aku dimanjain banget di film-film sebelumnya, Kak. Rasanya ya? Iya, rasanya kayak aku nggak ada sling gini-gini, aku udah happy. Di sini tiba-tiba banyak banget ini slingnya. Wah. Karena mungkin buat beberapa orang kayak kenapa sih ini filmnya tentang dari threads terus gitu-gitu, tapi menurut aku film yang diangkat dari threads lumayan membantu untuk orang-orang visual kayak aku yang kalau ngebaca sesuatu tuh pasti lama kan harus dibayangin. Ini jadi mereka udah langsung digambarin gitu, dan yang di threads kan juga unfinished kan, di sini kita bikin cerita lebih whole gitu. Kalian bisa akhirnya mendapatkan jawaban dari unfinished thread ini. Dan hopefully karena ini didirect sama Mbak Upi yang debut horror punya point of view berbeda lagi, ngasih horror yang fresh, stylenya Mbak Upi banget. Hai, aku Hana Malasan. Aku Yasmin Jasem. Jangan lupa untuk nonton film Sorop tanggal 19 Desember. Dan beli tiketnya di Tix ID atau jangan lupa juga masukin ke watchlist. Bye-bye.